Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwah sekalian, insyaallah di kesempatan kita pada malam hari ini kembali kita akan menyambung dan melanjutkan pembahasan dari pembacaan kitab Tathhir al-I'tiqad an Adranil Ilhad yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Muhammad bin Amir As-San'ani rahimahullahu taala. Baik, sebelum kita mulai, insyaallah suaranya jelas. Suaranya jelas nggak nih, ikhwan? Jelas, Ustaz. Jelas. Syukran ya. Baik, pada pertemuan kita di sesi yang ketiga kemarin kita telah membahas kaidah yang kedua dan yang ketiga, ya, dan juga kaidah yang keempat, ya. Nah, di mana pada kaidah yang keempat, ya, seperti yang telah berlalu penjelasannya, kita mendapati satu persoalan bahwasanya Al-Quran telah menerangkan, ya, orang sekelas Fir'aun, begitu juga seperti halnya juga iblis, yang kita ketahui bahwa keduanya ini adalah termasuk dari orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sendiri, ya, mengakui rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti misalnya perkataannya Musa dalam Al-Qur'an kepada Firaun, laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair. Dalam ayat yang ke-102 dari surat Al-Isra. Allah Jalla wa Ala mengatakan, sesungguhnya engkau wahai Firaun, yakni kata Musa, telah mengetahui bahwasanya tidak ada yang menurunkan, ya, bencana-bencana tersebut. Ya, kita mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla menurunkan ada 9 tanda dari kekuasaannya. Ya. Ada 9 tanda dari tanda-tanda kekuasaannya yang menunjukkan akan kebenaran ajarannya Musa. Ya, 5 tanda tersebut adalah, ya, termasuk dari bencana yang Allah Azza wa Jalla timpakan kepada mereka. Ini bisa kita lihat di ayat yang ke-133 dari surat Al-A'raf. Allah berfirman, fa arsalna 'alaihim tufan wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayat. Jadi ada topan, ada juga al-jarad, wabah belalang, wabah kutu, dan juga kodok Allah kirim menjadi wabah, dan juga darah, hujan darah. Kemudian yang 4 lagi, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 9. Ya, 4 lagi ini merupakan tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla dan bukti akan kebenaran dakwahnya Musa kepada Firaun. Ya, seperti misalnya al-asa, yaitu tongkat, ya, yang bisa membelah lautan, kemudian juga al-yad, tangan yang bercahaya. Ya, begitu juga al-akhdhu bis-sinin. Ya, Allah Azza wa Jalla timpakan kekeringan yang bertahun-tahun. Begitu juga yang keempat adalah naqsus thamarat, berkurangnya buah-buahan. Nah, ini yang dimaksud oleh Musa dalam, ya, firman Allah ayat 102 dari surat Al-Isra. Laqad alimta ma anzala haula. Kata Musa kepada Firaun, wahai Firaun, sebenarnya engkau telah mengetahui tidak ada yang menurunkan itu semua, tidak ada yang menampakkan itu semua kepadamu illa rabbus samawat, melainkan Rabb penguasa langit wal ardi basair, penguasa langit dan bumi, ya, dengan begitu nyata. Nah, ayat ini menjadi dalil bahwa sebenarnya Firaun, di samping kekufurannya dan sikap berlebihannya dalam
melakukan kekufuran kepada Allah, dia di relung hatinya yang paling dalam itu mengakui bahwa dia bukan Tuhan. Ya, kemarin Syekh Abdul Latif dalam kajiannya syarah kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah mengutip dari perkataannya Ibnu Katsir kalau saya tidak salah. Ya, di mana Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan hampir tidak diketahui ya, ada seorang pun dari manusia yang dia mengingkari atau menetapkan lebih dari satu Tuhan. Ya, hampir tidak diketahui. Lebih dari satu ya Rabb. Ya. Nah, jadi di sini ya, kalau orang seperti sekelas Fir'aun yang kufurnya begitu dahsyat, dia mengakui Allah Azza wa Jalla, ya, maka ya, ini kembali kepada apa yang telah kita tegaskan. Ya, di mana bahwa orang-orang munafik, orang-orang musyrikin Mekah, ya, maksud saya orang-orang musyrikin Mekah, mereka ya kekufurannya bukan dalam persoalan ar-rububiyah. Oke, ini poin. Kemudian poin yang kedua bahwa iblis pun juga begitu. Ya, bahkan iblis ya berjumpa dengan Allah, berbicara dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, dalam Al-Qur'an Allah Azza wa Jalla mengutip perkataan iblis bahwa iblis mengatakan, "Rabbi bima aghwaytani." Wahai Rabb, karena engkau telah menyesatkanku. Begitu juga iblis mengatakan, "Rabbi fa'anzirni." Wahai Rabb, tangguhkanlah ya usiaku. Sehingga iblis ini usianya ya sampai ya hari kiamat. Maksudnya di sini bahwa ayat tersebut menetapkan bahwa sekufurnya iblis, sekufur-kufurnya iblis, iblis mengakui rububiyah Allah Azza wa Jalla. Bahkan bukan hanya rububiyah, iblis juga mengakui uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin yang kita ambil pada pertemuan kita yang lalu. Ya, maka orang-orang musyrikin Mekah ya, itu kufurnya bukan dalam persoalan rububiyah. Bukan dalam persoalan pengakuan Allah sebagai pencipta, pemilik, pengatur satu-satunya bagi alam semesta dan segala isinya. Kemudian kita akan masuk kepada al-aslul khamis, pokok yang kelima. Apa pokok yang kelima ini? Berkata Imam As-San'ani rahimahullahu taala, "Annal ibadata aqsa babil khudu'i wat tadhallul." Bahwasanya ibadah, yang namanya ibadah itu merupakan puncak al-khudu', puncak ketundukan dan kehinaan. Ya, seperti yang dijelaskan oleh para ulama tentang definisi ibadah, di mana ibadah itu secara bahasa dia mengandung arti ya rendah dan ya mudah. Oleh karena itu orang Arab mengatakan thariqun mu'abbad. Ya, untuk jalan yang mudah dilalui. Ya, untuk jalan yang mudah dilalui, ya, mereka menyebut ya thariqun mu'abbad. Ya, karena mu'abbad itu mengandung arti rendah dan ya mudah. Ya, jadi ini pengertian ibadah secara bahasa. Ya. Maka di sini kata Imam As-San'ani, dia merupakan aqsa babil khudu' wa tadallul. Yang namanya ibadah itu puncak dari ketundukan seseorang dan dari kehinaan seseorang. Walam tusta'malu illa fil khudu'i lillahi ta'ala. Dan kata ibadah itu tidak pernah digunakan atau tidak boleh digunakan melainkan hanya ya dalam hal ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Li'annahu muli 'azamin ni'am. Hal ini karena dialah satu-satunya yang memberikan nikmat-nikmat yang banyak. Fakana haqiqan bi aqsa ghayatil khudu', sehingga dia saja yang berhak untuk mendapatkan puncak ketundukan itu. Kama fil Kasyaf, sebagaimana hal ini terdapat dalam kitab Al-Kasyaf. Coba al-akh yang audionya belum ditutup, mohon ditutup dulu karena mengganggu yang lain ini. Min fadlik ya akhi. Min fadlik al-akh, mic-nya dimatikan. Ini siapa nih suara akhwatnya kedengeran itu. Ini siapa nih? Ada yang belum dimatikan mic-nya, ada Abu Fakhitah.
Tolong dimatikan barakallahu fiik. Wawan Effendi Ustaz. Wawan Effendi. Wawan, tolong Pak Wawan. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Ustaz, apa nih lagi susah dimatikannya apa? Oh iya. Dari tadi. Lagi nyari-nyari ya? Anak keluar dulu, Ustaz. Oke, syukran. Oke, kita sambung ya. Kita lanjut lagi ya. Jadi kembali kepada pengertian ibadah secara bahasa. Saya ingin kaitkan dulu dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di kuburan-kuburan mereka, kepada sembahan-sembahan mereka. Itu adalah ya ketundukan dan kehinaan mereka. Ya, bagaimana mereka datang ke kuburan-kuburan wali, bagaimana mereka datang di acara-acara perhelatan seperti misalnya sedekah bumi, seperti misalnya ya larung saji, itu penuh dengan ya rasa khidmat dan suasana yang khusyuk. Nah, ini tidak ada seorang pun yang mengingkari. Ya coba aja antum lagi kondisi khidmat begitu, antum ledakin petasan misalnya, pasti antum akan dimarahin itu. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa itu adalah saat-saat yang sakral. Ini bukti bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah dalam puncak khudu dan tadzallul. Ya, makanya ada prosesi-prosesi itu, adanya ritual-ritual yang mendahului, adanya pembukaan, adanya penutupan, adanya acara inti dan seterusnya. Ya. Kemudian ya dengan segala macam atribut dan perlengkapannya, itu juga menunjukkan ya harus dengan persyaratan A, B, C, D, ya itu sudah menyerupai ibadah yang ada dalam Islam. Ya, sudah menyerupai ibadah seperti halnya orang yang sholat harus taharah, kemudian membaca doa istiftah, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian berdiri dengan khusyuk, kemudian dia ruku dan seterusnya. Ya, aturan-aturan ini menunjukkan bahwa apa yang orang-orang musyrikin lakukan di tempat-tempat kesyirikan mereka itu adalah ibadah. Adalah ibadah. Coba suruh mereka balik. Ya, suruh balik. Ya, ritualnya jangan dari A sampai Z. Z-nya duluan atau diacak. Mau enggak? Pasti mereka enggak mau. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa prosesi itu adalah prosesi yang sakral. Ya, ini sakral bahasa kita ya. Intinya bahwa itu menyerupai ibadah. Menyerupai ibadah. Jadi poinnya pada alinea ini adalah bahwasanya ibadah itu adalah puncak dari ketundukan dan kerendahan. Kemudian berkata penulis, qala tsumma inna ra'sal ibadah wa asasaha at-tauhid. Nah, ibadah ini umum, ya, luas cakupannya. Ya, Ibnu Taimiyah menerangkan dalam kitabnya Al-Ubudiyah bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ya, semua yang dicintai, diridhai oleh Allah dari ucapan, perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi. Nah, cuman yang menjadi puncaknya, ya, menjadi pondasinya yang utama, pilarnya yang menopang ibadah itu semuanya, itu adalah tauhid lillahi subhanahu wa ta'ala. Alladzi tufiduhu kalimatuhu. Ya. Di mana tauhid ini kita bisa lihat pada kalimatnya, la ilaha illallah. Ya, ini kalimat tauhid. Ya. La ilaha illallah, ya, itu ya bermuara kepada, maknanya bermuara kepada menjadikan Allah Subhanahu wa taala semata sebagai satu-satunya yang diibadahi. Nah, sedikit saya ingin bicara tentang persoalan tauhid. Tauhid perlu kita pahami, para ulama menerangkan pengertiannya adalah ifradullah bil ibadah. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi. Ya. Sedangkan dalam pengertian ya bahasa dia mengandung arti menyatukan. Ya. Nah, seperti apa sih menyatukan itu? Seperti misalnya kita lihat di hadapan kita ada 10 batang lidi gitu ya. Ada 10 batang lidi. Kita gelar di sebuah meja 10 batang lidi tersebut. Kemudian kita kumpulkan dan kita ikat. Ini secara bahasa juga artinya menyatukan. Ya, tapi bukan itu yang dimaksud dengan tauhid.
Yang dimaksud dengan tauhid itu Anda buang 9, sisain 1. Anda buang 9, sisain 1. Adapun yang pertama, dia bisa disebut menyatukan, namun bukan tauhid dalam pengertian syariat yang ada dalam agama kita. Jadi kalau pengertiannya adalah yang kedua, ini berarti ya semua yang diibadahi selain Allah itu harus kita buang. Kemudian tinggalkan hanya satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang diibadahi. Ini semoga menjadi permisalan yang mudah ya untuk difahami. Maka dari sini seorang muslim ya itu hanya boleh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun selain Allah Jalla wa ala, dia harus kufur kepada peribadatan mereka. Nah, di sini kata Imam San'ani, puncak dan juga pondasi dari ibadah itu adalah tauhidulillah. Menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi tufidu kalimatu, yang mana kalimatnya ini ya, yaitu kalimat la ilaha illallah itu ya, memberi makna penauhidan itu. Ya. Mengandung makna ya bahwa seorang itu harus membuang selain Allah dan menyisakan hanya Allah semata yang dia ibadahi. Allati ilaiha da'at jami'ur rusul, yang mana semua rasul dari yang pertama Nuh alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya menyeru kepada kalimat ini. Wa huwa qaulu la ilaha illallah, yaitu ucapan la ilaha illallah. Jadi dalam persoalan ya akidah, semua nabi dan rasul itu sama. Ya, perbedaannya dalam tata cara ibadahnya. Nah, sedangkan kita umat Muhammad hanya boleh ibadah kepada Allah dengan cara yang dituntunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam persoalan ya al-aqidah ya semua mengajak kepada ya peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Silahkan kalian tanya kepada seorang pun ya, kepada ya yang pernah kami utus dari rasul-rasul kami sebelum engkau wahai Muhammad, aj'alna min dunir rahman, pernahkah kami jadikan selain Allah azza wa jalla ar-rahman sebagai sesembahan yang berhak untuk diibadahi? Artinya Allah azza wa jalla tidak pernah menjadikan pada syariat umat-umat terdahulu dari Nuh sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ada di samping Allah ya sesuatu atau seseorang yang dia berhak diibadahi di samping Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam San'ani, qala wal muradu i'tiqadu ma'naha, dan yang dimaksud dengan kalimat ini adalah meyakini maknanya. Jadi dalam menauhidkan Allah yang dituntut yang pertama adalah mengucapkan. Kemudian dia paham. Kemudian dia ya mengamalkan. Yang keempat adalah dia tidak jatuh kepada pembatalnya. Ya, wal muradu i'tiqadu ma'naha. Sedangkan yang dituntut dari kalimat ini adalah meyakini maknanya. Itu meyakininya sebagai kebenaran. Ya, sedangkan yang lainnya adalah batil. Ya, dan yang benar hanya la ilaha illallah. Karena orang yang mengucapkan kemudian dia tidak meyakininya sebagai kebenaran, ma yanfa'u, enggak berguna baginya. Ya. Tidak berguna baginya, seperti orang-orang munafikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan la ilaha illallah namun enggak meyakini sebagai kebenaran. Mereka masuk Islam hanya karena ingin mendapatkan fasilitas sebagai muslim. Ya, fasilitas, mendapatkan keamanan, tidak ditarik darinya jizyah. Ya. Ini fasilitas-fasilitas yang ya memberikan kenyamanan bagi seseorang di masa itu. Nah, mereka pengen juga dapat itu. Akhirnya mereka masuk ke dalam Islam ya kadziban, dengan pura-pura. Ya, jadi ya, kondisi adanya orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi bukti bagi kita bahwa yang dimaksud dengan la ilaha illallah itu tidak cukup hanya Anda mengucapkan. Nah, cuma di sini perlu kita kasih catatan, ya siapa aja yang mengucapkan la ilaha illallah dia muslim. Ya, selagi tidak tampak darinya kekufuran, maka nggak boleh kita katakan dia kafir atau kita kafirkan kaum muslimin secara takfir yang global. Lah, ya ini mazhab yang keliru. Bahkan ini merupakan benih-benih dari pemahaman Khawarij. Ya, pemahaman Khawarij. Siapa aja yang mengucapkan la ilaha illallah, ya dia akhuna, dia saudara kita. Kita makan sembelihannya, kita salat di belakangnya. Kalau kita nggak tahu,
bahwa dia melakukan pembatal keislaman. Ya, anggap dia melakukan pembatal keislaman di kamarnya, nggak ada yang tahu. Ya, kita menilainya sesuai dengan yang tampak, adapun yang tersembunyi itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala wal 'amalu bi muqtadaha. Dan di samping meyakininya, dia juga dituntut untuk mengamalkan kandungannya. Kandungannya berupa nafi dan itsbat maksudnya. Ya, itu menolak ibadah dari selain Allah, dan itsbatuha menetapkannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, tapi lebih lengkapnya seperti yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, ya, dan juga para ulama al-muwahhidin yang mengatakan bahwa orang yang muslim, ya, siapa dia, ya, yang dia adalah saudara kita seiman, man qalaha, siapa yang mengucapkannya, kemudian ya wa fahima ma'naha, yang kedua dia paham akan maknanya, yang ketiga wa amila bi muqtadaha, mengamalkan kandungannya berupa nafi dan itsbat, yang keempat walam ya'ti binaqidin min nawaqidiha, dan dia tidak melakukan salah satu dari pembatal-pembatalnya. Ya, jadi siapa ya saudara kita seagama, saya ulangi, man qalaha wa fahima ma'naha wa amila bi muqtadaha walam ya'ti binaqidin min nawaqidiha. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, alhamdulillah kaum muslimin semua mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, ya, wa fahima ma'naha, Anda enggak perlu korek-korek, Anda paham enggak, tapi Anda wajib berdakwah. Ya, kemudian yang ketiga, ya, wa amila bi muqtadaha, ya, selagi mereka enggak melakukan kekufuran, ya kita alal asal, sesuai hukum asal. Ya, enggak boleh kita keker, enggak boleh kita intip. Yang keempat, walam ya'ti binaqidin min nawaqidiha, selagi kita tidak melihat, maka dia saudara kita seagama yang berhak mendapatkan, ya, fasilitas, ya, dan perlakuan seperti halnya kaum muslimin pada umumnya. Ya, tapi kan mereka begini, ya mungkin mereka begitu, hanya berdasarkan dugaan, hadza ma yanfi ma yakfi, ini enggak cukup. Ya, kalau hanya berdasarkan dugaan, ya, dan sangkaan. Ya, maka saya katakan bahwa ketika kita belajar tauhid, ya, dengan benar, ya, justru kita melepas ini yang sempit. Ya, dulu di dalam, ya, kelompok salafi dengan tanda kutip, ya, salafi halabi, ya, kita melihat bahwa orang di luar kita adalah bukan saudara kita. Kita hanya memanggil orang yang satu pengajian dengan adapun di luar pengajian kita panggil dengan ya, seolah dia bukan saudara kita seagama. Bahkan banyak dari mereka yang enggak sholat di belakang, ya, tidak sholat di belakang imam kecuali yang dia tahu. Ya, dia tidak mau sholat di belakang, ya, orang-orang masalan dari kelompok A, B, C, dari kelompok-kelompok yang mereka secara zahirnya tidak melakukan, ya, pembatal keislaman, ya, hanya karena bukan kelompoknya. Nah, ini kan sempit. Maka dengan kita belajar tauhid yang benar, kita buka ini uraian, kita keluar kepada keluasan at-tauhid. Kemudian kata Imam Musannani, qala la mujarradu qawliha bil lisan, bukan dengan sekedar ucapan lisan. Karena dengan sekedar ucapan lisan, ya, ini enggak cukup. Karena kalau sekedar ucapan lisan itu dianggap cukup, maka cukup la ilaha illallah itu bagi orang-orang munafik. Ya, berguna bagi mereka itu ucapan la ilaha illallah. Ya, sedangkan kita mengetahui dalam Al-Quran Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempat mereka adalah di neraka yang paling dalam, dan kau wahai Muhammad tidak akan dapati bagi mereka seorang pun yang bisa menolong mereka. Artinya mereka kekal di neraka jahanam. Ini nifaqul akbar, nifaq i'tiqadi, ya, yang artinya adalah izharul Islam wa ibtanul kufur, menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Ya, mereka mengucapkan la ilaha illallah, ya, kok enggak berguna, maka begitu juga hukumnya. Siapa yang hanya mendatangkan ucapan, enggak faham maknanya, ya, atau dia tidak mengamalkan kandungannya, atau dia malah terjatuh kepada salah satu dari pembatalnya, maka la ilaha illallah ma tanfa'uhum, tidak berguna bagi mereka. Qala wa ma'naha, sedangkan maknanya adalah ifradullah bil ibadah wal ilahiyah wan nafi wal bara'ah min kulli ma'budin dunah. Maknanya adalah, itu makna kalimat la ilaha illallah itu adalah ifradullah, ya,
menunggalkan Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya bil ibadah, yang kita berikan kepadanya ibadah tadi. Ya, tadi sudah disinggung di awal pokok yang kelima tentang pengertian ibadah, bahwa ibadah itu aqsa ghayatil khudu'i wat tadallul. Puncak dari ketundukan dan kerendahan. Ya, kalau ada seorang merendah dengan sedemikian rupa, menghinakan dirinya dengan sedemikian rupa, maka pada perbuatannya terkandung makna ibadah, atau bahkan itulah ibadah itu sendiri, dan dia jatuh kepada kesyirikan. Dia jatuh kepada kesyirikan. Wa ma'naha, dan maknanya adalah ifradullah bil ibadah wal ilahiyah, memurnikan Allah atau menunggalkan Allah dalam peribadahan, dalam peribadahan, wal ilahiyah, dan hak untuk diibadahi. Yang pertama artinya kita nggak boleh meyakini ada selain Allah yang berhak diibadahi. Ini tentang i'tiqad, keyakinan. Kemudian yang kedua, ini tentang jawarih, tentang anggota badan. Bahwa anggota badan kita tidak boleh kita hinakan, tidak boleh kita tundukkan kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, termasuk kesyirikan, sujud li ghairillah, sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang diucapkan oleh orang-orang Murji'ah dan turunannya, bahwa Mu'adz bin Jabal itu sujud kepada Nabi dan Nabi enggak mengkafirkan, ini syubhat mereka. Mereka hanya mengambil sebagian dan mereka lupa dengan sebagian dan meninggalkan sebagian yang lainnya. Karena dalam hadis tentang kisah sujudnya Mu'adz, itu Nabi SAW mengatakan, lau kuntu amiran ahadan antas tasjuda li ahadin, la amartul mar'ata antas tasjuda li zawjiha. Kalau boleh aku suruh seorang untuk sujud kepada orang lain, tentu perempuan istri yang akan aku suruh dia sujud pada suaminya. Apa masuk di akal bahwa Nabi SAW akan menyuruh orang untuk sujud kepada selain Allah, sedangkan sujud itu ibadah? Ini menunjukkan bahwa sujud Mu'adz ketika itu adalah sujud ihtiram, sujud penghormatan. Namun justru dengan hadis tersebut, bolehnya sujud penghormatan yang ada pada syariat sebelum Islam, dengan hadis itu mansukh, dia terhapus. Maka tidak ada dalam Islam ini, seperti dikatakan oleh Syekh bin Baz, tidak ada dalam syariat Islam kita sekarang ini sujud kepada selain Allah selain ibadah. Selain ibadah. Jadi sujud kepada makhluk itu dalam syariat Islam itu sudah jatuh kepada ibadah. Kalau sujud kepada selain Allah, maka dia jatuh kepada peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mana dari la ilaha illallah, ifradullah bil ibadah wal ilahiyah. Jadi ibadah itu fi'lul abd, perbuatan hamba. Ilahiyah adalah haqqullah. Ibadah itu hamba enggak boleh mengerjakan dengan anggota badannya perbuatan di situ dia mengibadahi selain Allah Azza wa Jalla. Jadi ibadah di sini maksudnya fi'lul abd, perbuatan hamba. Sedangkan ilahiyah itu hak Allah. Jadi ada dua. Yang pertama adalah keyakinan, bahwa kita enggak boleh meyakini ada selain Allah yang berhak menerima ibadah. Kemudian yang kedua, kita harus mengerjakan ibadah untuk Allah semata. Kita harus mengerjakan ibadah itu hanya untuk Allah semata. Karena orang yang enggak ibadah kepada Allah sama sekali, seperti yang dijelaskan dalam kitab Al-Furuq, orang yang enggak ibadah kepada Allah sama sekali, maka orang itu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, ifradullah bil ibadah wal ilahiyah. Memurnikan Allah atau menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang dia ibadahi dan yang berhak menerima ibadah. Qala wan nafi wal bara'ah, dan menolak serta berlepas diri min kulli ma'budin dunahu, dari setiap yang diibadahi selain Allah. Maka dia enggak boleh ibadah kepada selain Allah, dia enggak boleh meyakini ada selain Allah yang berhak diibadahi, dan dia juga enggak boleh menikmati peribadatan kepada selain Allah. Sekarang kan lagi liburan nanti ada yang liburan ke Borobudur misalnya, ada yang liburan ke Pura misalnya. Ini semua adalah perbuatan-perbuatan yang merusak tauhid seseorang, merusak tauhid seseorang. Di situ Allah Azza wa Jalla diibadahi, selain Allah Azza wa Jalla diibadahi, Anda menikmati. Di mana kecemburuan Anda terhadap agama Allah? Di mana kecemburuan Anda terhadap kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah?
Kemudian berkata Imam As-San'ani melanjutkan, waqad alimal kuffaru hadzal ma'na. Makna la ilaha illallah seperti ini orang-orang kafir sudah tahu. Ya, ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam banyak kitab. Ya, dalam tafsir kalimat tauhid, dalam Qawaidul Arba, begitu juga dalam Kasyfus Syubuhat ini disebutkan. Ya, dan dalilnya jelas wadih dalam Al-Qur'an. Waqad alimal kuffaru hadzal ma'na, dan orang-orang kafir tahu ya makna yang benar akan arti la ilaha illallah. Li'annahum ahlul lisanil arabi, karena mereka adalah ya pemilik lisan Arab. Artinya mereka adalah orang-orang Arab yang fasih. Ya, faqalu, maka ketika mereka diseru untuk mengucapkan la ilaha illallah karena paham bahwa la ilaha illallah itu mengandung makna yang bertentangan dengan ajaran yang mereka anut, di situ mereka menyanggah. Dan dari sanggahannya ini kita tahu ya bahwa sebenarnya musyrikin itu paham karena nyambung gitu. Ya, kalau mereka menyanggah sanggahannya nggak nyambung, ya maka nggak paham, tapi ini nyambung. Ya, karena itu Allah Azza wa Jalla sebutkan ya apa jawaban orang-orang musyrikin saat mereka diseru untuk mengucapkan la ilaha illallah. Di antaranya mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad menjadikan ilah-ilah yang banyak, ya sesembahan-sembahan yang banyak, ilahan wahidan, hanya satu. Nah, ini kembali kepada yang tadi saya katakan, bukan mengumpulkan 10 kemudian disatukan. Ya. Ini ada aliyah, ada 10 kemudian disatukan. Melainkan buang 9, tinggalkan 1. Hanya dia yang berhak diibadahi. Aja'alal aliyata ilahan wahidan, apakah Muhammad menjadikan sesembahan-sembahan itu satu saja? Inna hadza la syai'un ujab, sesungguhnya ini adalah ajakan yang mengherankan, ajakan yang ya baru, ya seperti yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang lain, in hadza illa ikhtilaq, sesungguhnya ini hanya perkara yang diada-adakan. Jadi mereka menuduh bahwa tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu sebagai persoalan yang mengherankan, ya yang bid'ah. Tauhid itu bid'ah. Ini kerjaannya orang-orang musyrikin yang pada Nabi dan ditiru oleh orang-orang Murji'ah di zaman sekarang. Mereka menuduh bahwa tauhid yang hak itu sebagai ajaran Khawarij, sebagai ajaran takfiri. Ya, Khawarij takfiri ini bid'ah. Ya, namun mereka tuduh dan sematkan dan alamatkan kebid'ahan itu kepada tauhid yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya, mengikuti jejak-jejak orang-orang musyrikin terdahulu. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Nah, berkenaan dengan persoalan ini bahwa orang-orang kafir di zaman Nabi paham akan makna la ilaha illallah, ada kalimat yang bagus sekali dari kalamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab beliau Kasyfus Syubuhat. Beliau mengatakan, fala khaira fi rajulin, maka tidak ada kebaikan pada diri seorang ya kuffarul juhal, orang-orang kafir yang jahil itu, a'lam minhu bi kalimati la ilaha illallah, lebih tahu daripada dia tentang makna la ilaha illallah. Pasal yang berikutnya di halaman yang berikutnya, halaman 40 pada cetakan Tathhir al-I'tiqad yang saya punya. Berkata penulis, qala faslun idza arafta hadhihi al-usul, apabila kamu telah mengetahui pokok-pokok ini. Ya, jadi ada 5 pokok sebagai pendahuluan kita dalam memahami kitab ini dan memahami syubhat musyrikin dan bagaimana kita kelak akan membantahnya. Ya, bagaimana kelak kita akan membantahnya. Ya. Idza arafta hadhihi al-usul, apabila kamu telah mengetahui pokok-pokok ini, fa'lam anna Allah Ta'ala ja'ala al-ibadata lahu anwa'an, maka ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ibadah kepadanya itu ada berbagai macam. Jadi tentang macam-macam ibadah. Jadi secara umum ya ibadah itu ada i'tiqad, keyakinan. Ada dengan lisan. Ibadah itu ada dengan harta. Ya. Ibadah itu juga ada dengan badan. Ya. Ini macam-macam ibadah. Ya, jadi ada ibadah dengan keyakinan, ya, ada dengan lisan, begitu juga ada dengan badan, ya, dan juga ada dengan harta. Ya, ini semuanya nggak boleh satupun diberikan untuk Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi orang yang jatuh dalam pelanggaran i'tiqad, walaupun yang
4 lainnya dia selamat, dia musyrik. Ya. Misalnya dia meyakini bahwa boleh kok selain Allah diibadahi. Walaupun perbuatannya, lisannya, semuanya selamat. Ya, hartanya enggak ada dia berikan untuk selain Allah. Tapi keyakinannya dia meyakini seperti itu, dia musyrik kafir. Seperti orang yang sholat, rajin sholat 5 waktu, tapi dia meyakini bahwa semua agama benar. Ya, maka nggak berguna baginya sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, kurbannya, nggak ada guna. Ya, karena dia wajib meyakini hanya Islam yang benar. Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunil batil. Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang berhak diibadahi. Dan apa yang mereka seru di samping Allah itu adalah batil, wa anna Allah wal aliyul kabir. Jadi harus meyakini bahwa ajaran di luar Islam ajaran kufur kepada Allah. Ya, ajaran ya yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengandung hak, ya, kebenaran seperti halnya agama Islam, dan hanya Islam satu-satunya sebagai agama yang benar. Kita masuk kepada macam-macam ibadah yang dijelaskan oleh Imam As-San'ani. Yang pertama kata beliau, qala i'tiqadiyatun wa hiya asasuha. Adalah ibadah i'tiqad, yaitu keyakinan. Ini pondasinya. Wadhalika an ya'taqida anna ar-rabbul wahidul ahad, yaitu seperti meyakini bahwa dialah Allah Rabb, ya, pemilik, ya, pencipta, pemilik, pengatur. Al-wahidul ahad, yang maha tunggal. Alladzi biyadihil khalqu, yang mana di tangannya lah penciptaan itu, wal amru, dan ketetapan. Wa biyadihi an-naf'u wad-dur, dan di tangannya lah kemanfaatan dan kecelakaan. Hanya dia yang bisa memberi manfaat dan hanya dia semata yang bisa mencelakakan. Wa na'uladzi la syarikalah, dan bahwasanya tidak ada sekutu bagi Allah, ya, dalam rububiyahnya. Ya, karena yang disebutkan di atas tadi adalah persoalan rububiyah. Ya, penciptaan, kepemilikan, pengaturan, memberi manfaat, mencelakakan, ini semua rububiyah. Ya, jangan kita seperti, ya, seorang yang belajarnya nanggung. Ya, ketika melihat ada orang sujud kepada selain Allah atau ibadah di kuburan orang soleh, kemudian orang itu bilang, saya juga tahu hanya Allah pencipta, pemilik, pengatur. Hanya dia semata yang bisa mengabulkan doa. Kemudian kata orang yang belajar nanggung ini, oh kalau gitu Anda muwahhid. Dari mana kita bisa bilang bahwa dia itu muwahhid? Ya, sedangkan yang barusan dia kutip itu hanya persoalan rububiyah. Ya, hanya persoalan rububiyah. Ya, ketika ada orang nyembah kuburan Muhammad, dia bilang Muhammad gak bisa memberi, gak bisa mengabulkan. Ya, hanya Allah semata yang mengabulkan. Ini seorang muwahhid nanggung. Ya, karena ya kurang serius dalam menjalankan tauhid, menyangka bahwa yang diucapkan itu tauhid, padahal yang diucapkan itu hanya persoalan rububiyah. Sedangkan kita sudah tahu bahwa siapa yang hanya mendatangkan rububiyah, maka belum, ya, memasukkannya ke dalam belum memasukkannya ke dalam al-Islam. Kemudian kembali Imam San'ani melanjutkan, wa annahu la yashfa' indahu ahadun illa bi'idnih. Kita harus meyakini, ya, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat, yaitu memberikan rekomendasi bahwa ini bisa dikabulin, yang ini nggak boleh dikabulin, bahwa ini boleh diangkat dari neraka, diringankan darinya siksa, atau dimasukin dia ke dalam surga, atau diangkat derajatnya di surga. Ini syafaat. Ya, nanti Allah Azza wa Jalla yang ngabulin, Allah Azza wa Jalla yang meringankan azab, Allah Azza wa Jalla yang mengangkat azab. Menganggap ada pihak, ya, tertentu yang bisa memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin Allah, inilah ajarannya musyrikin. Ya, orang-orang musyrikin datang ke kuburan-kuburan orang soleh, ya, kemudian memberikan ibadah kepada orang soleh tersebut, menganggapnya sebagai perantara yang bisa memberi syafaat bagi mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini yang dilakukan oleh musyrikin dulu dan ditiru oleh musyrikin sekarang. Ya, kalau dulu mereka beribadah kepada Lata, Uzza, Manat, ya, di zaman sekarang mereka beribadah kepada Abdul Qadir Jailani, beribadah kepada, ya,
Sunan Gunung Jati, beribadah kepada Mbah Priok, ya, dan kuburan-kuburan keramat lainnya. Ya, memberikan ibadah kepada selain Allah karena menganggapnya sebagai perantara. Inilah syafaat itu. Karena syafaat pengertiannya secara bahasa adalah, ya, thalabul khairi lil ghair. Minta kebaikan buat orang lain. Ya, minta kebaikan buat orang lain. Jadi yang dilakukan oleh orang musyrikin menganggap bahwa orang-orang soleh ini bisa minta kepada Allah, ya, suatu kebaikan bukan buat dirinya tapi buat Anda. Nah, Anda datang nih ke kuburan orang soleh, ya, memberikan ibadah kepada orang soleh, ya, dengan asumsi tadi, nanti orang soleh ini yang akan minta kepada Allah kebaikan yang aku mau untuk diberikan kepadaku. Nah, menetapkan itu, ya, bahwa ada seseorang yang bisa memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin Allah Azza wa Jalla, ya, ini melanggar tauhid dari sisi, ya, i'tiqad, ya, dari sisi i'tiqad, dari sisi keyakinan. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, ya, kata Allah Azza wa Jalla, ya, dalam ayat kursi itu apa ayatnya? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah selain dengan izin Allah Azza wa Jalla? Maksudnya la ahad, enggak ada seorang pun yang bisa dia memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin Allah Azza wa Jalla. Nah, yang dilakukan oleh musyrikin ke kuburan orang-orang soleh itu mengklaim bahwa orang soleh itu bisa memberi syafaat. Ya. Hanya karena dengan berdasarkan dugaan, ya, dan sangkaan. Dari sini kita juga mengetahui bahwa, ya, agamanya musyrikin itu dalam persoalan, ya, menganggap, ya, ada seseorang yang bisa memberi syafaat, ya, yang bisa memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini persoalan syafaat, ini persoalan yang paling krusial dalam masalah kita. Kenapa? Karena kesyirikan yang musyrikin itu dalam persoalan syafaat. Qala wa annahu la ma'buda bihaqqin ghairuhu, dan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi selain dia, wa ghairu dzalik, dan yang lain sebagainya. Ya, jadi bukan cuma ini, ya. Jadi ada persoalan i'tiqad yang lain, ya, yang itu dibahas lagi dalam pembahasan tauhidul asma wa sifat atau pembahasan akidah ammah, seperti dalam kitab seperti misalnya Aqidah Wasithiyah, ya, kitab yang kecil aja, ya, seperti misalnya Tathhir Lum'atul I'tiqad Ibnu Qudamah, ya, Syarh Sunnah Imam Al-Bahari. Ini mencakup persoalan akidah-akidah yang lain. Adapun yang kita bahas ini dalam masalah uluhiyah, ya. Qala wa ghairu dzalik, dan yang lain sebagainya, mimma yajibu min lawazimil ilahiyah, dari persoalan-persoalan yang wajib dari konsekuensi-konsekuensi at-tauhid. Dari konsekuensi-konsekuensi at-tauhid. Jadi secara global pembahasan kita ini tentang masalah tauhid uluhiyah, dan di sana ada persoalan yang lain, ada tauhid al-asma wa sifat yang kadang juga pembahasannya dikumpulkan dalam, ya, kitab yang membahas, ya, akidah ammah, akidah yang umum. Di situ dibahas tentang asma wa sifat, di situ dibahas tentang bagaimana sikap Ahlus Sunnah kepada sahabat, perbedaannya dengan orang-orang Rafidhah wan Nawasib. Dalam masalah takdir, perbedaannya dengan kaum Jabriyah dan Qadariyah. Dalam masalah, ya, iman, perbedaannya dengan orang-orang Khawarij dan Murji'ah dan Jahmiyah. Ya, ini dibahas dalam kitab yang mengupas persoalan akidah-akidah yang ammah, yang umum. Qala minna al-lafdhiyah, ya, selain i'tiqad, ya, ibadah itu ada ibadah lafziyah. Apa itu ibadah lafziyah? Wa hiya an-nutqu bi kalimati tauhid, yaitu melafalkan kalimat tauhid. Ya, jadi harus melafalkan. Ya, kenapa? Karena, ya, pamannya Nabi Abu Thalib tahu secara keyakinan, dia tahu bahwa tauhid yang dibawa Muhammad inilah yang benar. Ya, maka ketika Abu Thalib ini sedang sekarat, kemudian Nabi menjenguknya, kemudian memintanya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya, namun dia menolak dari mengucapkannya. Maka disebutkan dalam hadis dalam Sahih Bukhari, wa kana ala millati Abdul Muttalib, sehingga Abu Thalib ini mati di atas ajarannya Abdul Muttalib. Persoalannya cuma satu, bukan dalam masalah i'tiqad. Dalam masalah i'tiqad dia sudah meyakini
Ajaran yang dibawa oleh keponakannya ini benar. Namun permasalahan cuma satu, yaitu dia tidak mau mengucapkan. Nah, ini juga sebagai kritikan kepada orang-orang kejawen yang mereka hanya eling saja. Ya. Nah, ini jelas mereka orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Elingnya pun juga kekufuran. Ya, karena keyakinan juga rusak. Kemudian mereka juga menolak untuk dari mengucapkan la ilaha illallah. Kalau wahya nutqu bi kalimat tauhid, yang dimaksud dengan lafziyah adalah mengucapkan kalimat tauhid. Qala faman i'taqada ma dzukir, barang siapa meyakini apa yang disebutkan tentang makna la ilaha illallah, bahwa itulah yang benar. Walam yantiq biha, tapi dia enggak mau mengucapkannya. Lam yuhqan damuhu wala maluhu, maka darah dan hartanya belum terlindungi. Beda ya sama orang munafik. Orang munafik yuhqan maluhu wa damuh. Di dunia darah dan hartanya itu terlindungi. Karena Islam menilai sesuai yang tampak. Ya, orang munafik yang tampak apa? Al-Islam. Karena kita nggak tahu. Nabi pun juga nggak tahu kecuali dikasih tahu oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Adapun orang-orang sekarang, macam misalnya Ade Armando, macam seperti misalnya Abu Janda, macam seperti misalnya ya ketua BPIP itu yang terang-terangan menyerang al-Islam, ya ini bukan munafik. Ya, karena munafik itu pengertiannya ya izharul Islam wa ibtanil kufur. Menampakkan Islam dan menyembunyikan kufuran. Sedangkan mereka menampakkan kufuran. Maka hukum Islam al-zahir, sesuai yang tampak. Ya, dinilai orang tersebut telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak tampak padanya kufuran, ya, dan dia menyembunyikannya, ya, maka dia dinilai sebagai muslim. Nah, orang yang mengucapkan, ya orang yang tidak mau mengucapkan, tapi dia, ya orang yang ya meyakini kebenaran la ilaha illallah, ya, tapi dia tidak mau mengucapkan, ya, maka dia dianggap kafir. Darah dan hartanya enggak terlindungi. Ya. Di dunia dia kafir. Tapi orang yang mengucapkan namun tidak meyakini, ini kebalikannya, atau orang-orang munafik mengucapkan tapi tidak meyakini. Ya, masalah keyakinan kan kita enggak ada yang tahu. Itu hanya dia yang tahu dan Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah dan dia yang tahu. Ya. Tapi dia mengucapkan, zahirnya dia mengucapkan, maka dinilai sebagai muslim. Ya, tapi di akhirat fid darkil asfali minan nar, di lembah yang paling dalam dari neraka. Ini menunjukkan akan pentingnya memahami. Ya, di samping seorang mengucapkan. Qala wa kana ka iblis, maka orang ini, yaitu orang yang meyakini kebenaran la ilaha illallah tapi enggak mau tunduk lisannya, ya, maka dia seperti iblis. Karena iblis kenapa? Kenapa disamakan dengan iblis? Karena iblis enggak mau tunduk untuk sujud kepada Adam yang Allah Azza wa Jalla perintahkan. Sedangkan dia tidak mau tunduk lisannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya, iblis tahu bahwa Allah semata yang berhak diibadahi. Dia juga tahu Allah semata yang berhak diibadahi. Tapi dia enggak mau mengucapkan. Nah, iblis enggak mau tunduk untuk sujud seperti yang Allah perintahkan. Maka orang ini sama seperti iblis. Qala fa innahu ya'taqidu tauhid bal wa yuqirru bihi kama aslafna anhu. Ila annahu lam yamtathil amra Allah bisujud fakafar. Karena sungguhnya iblis meyakini tauhid itu. Ya, bukan hanya rububiyah tapi uluhiyah juga. Bahkan semua sifat. Ya, dia meyakini tauhid itu. Bal wa yuqirru bihi, bahkan mengakuinya. Kama aslafna anhu, sebagaimana kami telah terangkan hal ini di depan. Ila annahu lam yamtathil amra Allah. Hanya saja iblis tidak mau ya mengerjakan apa yang Allah suruh bisujud, untuk dia sujud fakafar, sehingga dia menjadi kafir. Begitu juga orang yang dia meyakini kebenaran la ilaha illallah tapi lisannya tidak mau tunduk, ya, tidak mau tunduk mengucapkan la ilaha illallah. Qala wa man nataq, tapi barang siapa yang mengucapkannya walam ya'taqid, tapi dia enggak mau meyakini dan dia tidak meyakini kebenarannya, ya, apakah menurutnya maknanya itu adalah batil, atau dia meyakini makna yang ya bukan makna la ilaha illallah yang benar. Ya. Yang pertama, ya, meyakininya
bahwa makna la ilaha illallah itu batil, seperti orang munafik. Yang kedua, orang yang mereka jahil akan maknanya. Ya. Hukina maluhu wa damuh. Ya, dianggap dia kalau nggak tampak darinya kekufuran, hukina maluhu wa damuh. Darah dan hartanya terlindungi. Ya. Darah dan hartanya terlindungi. Orang munafik darah dan hartanya terlindungi. Selain menampakkan nifaknya. Begitu juga orang yang jahil akan maknanya, di dunia darah dan hartanya terlindungi. Selagi dia tidak menampakkan kebodohannya. Seperti misalnya dia ngomong makna la ilaha illallah A B C D, tapi itu bertentangan dengan makna la ilaha illallah yang sesungguhnya. Ya. Nah, ketika itu ya hukumnya berbeda. Tapi kalau selagi dia nggak ngomong, dia nggak menampakkan pembatal. Ya, tapi lisannya mengucapkan. Dan dia belum meyakini la ilaha illallah dengan makna yang benar. Maka di dunia ya dia dianggap alal asal, di atas hukum asal. Dianggap sebagai muslim. Darah dan hartanya enggak boleh diganggu. Wa hisabu 'ala Allah, tapi di akhirat perhitungannya di sisi Allah. Ya, kalau sudah sampai kepadanya hujjah, maka dia di neraka. Kalau dia belum sampai kepadanya hujjah di dunia, maka dia diuji kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang Maha tahu. Adapun peran kita sebagai ya manusia hanya menilai sesuai yang tampak. Qala man nataqa lam ya'taqid, barang siapa yang mengucapkan namun dia tidak meyakini kebenaran la ilaha illallah, hukina maluhu. Di sini San'ani hanya bicara tentang orang munafik. Maka terlindungi darah dan hartanya. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan perhitungannya nanti di sisi Allah. Wa hukmuhu hukmul munafiqin, dan hukumnya seperti hukum orang-orang munafik yang di dunia dia dinilai muslim, namun di akhirat dia di lembah yang paling dalam dari neraka jahanam, waliyadzubillah. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita malam hari ini. Jika ada pertanyaan, ya, boleh tafadhal. Silakan kalau ada pertanyaan tentang yang kita bahas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Amin. Pertanyaan Ana sering disebutkan mengenai misalkan ahlul patroh yang nanti diuji di akhirat. Ini yang Ana belum paham, ujiannya itu berupa apa ya di akhirat? Ya, itu aja. Itu satu. Yang kedua mengenai yang beribadah di kuburan, yang memberikan ibadah kepada ahli kubur dengan ketundukan, kemudian dengan kehusuan dan seterusnya. Tadi kan ada yang mengira bahwa ini adalah tawasul istilahnya, dengan mengatakan sebagai perantara agar nanti keinginannya dikabulkan seperti itu. Nah, rinciannya seperti apa sih yang beribadah di samping kuburan itu? Apakah misalkan ada yang sampai memang kufur, artinya dia meminta? Yang kedua, misalkan apakah hanya bid'ah saja, dalam arti kata mereka itu hanya mencari berkah, cuman tetap keyakinannya dia menganggap saya berdoa kepada Allah, seperti itu Ustaz. Itu aja mungkin Ustaz. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Tentang ahli fatrah, yaitu disebutkan dalam hadisnya Al-Aswad bin Sari, ya, di mana Nabi SAW mengatakan ada 4 golongan yang mereka yudli bihujjatihi yaumal qiyamah, yang menyampaikan alasannya dan Allah terima alasan mereka di hari kiamat. Ya, orang yang datang kepadanya Islam dan dia udah nggak bisa berpikir lagi. Ya, begitu juga orang yang gila. Ya, di antaranya adalah ya man kana fi fatrah, orang yang hidup di masa fatrah. Ya, masa fatrah adalah masa kekosongan para rasul. Ya, artinya dia hidup di satu zaman dia nggak ketemu sama rasul sebelumnya, dan ketika rasul yang datang setelahnya dia udah keburu mati. Ya, intinya bahwa dia
nggak sampai kepadanya hujjah, nggak sampai kepadanya keterangan tentang kebenaran at-tauhid. Nah, mereka ini ya disebutkan oleh para ulama bahwa mereka itu kelak akan diuji. Sandarannya adalah firman Allah Azza wa Jalla, ya, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan menghukum ya seorang pun sampai kami utus kepadanya seorang rasul. Artinya orang yang belum sampai kepadanya keterangan, Allah nggak akan main hukum. Ya, seperti orang gila Allah nggak main hukum. Ya, orang yang datang kepadanya Islam dan dia udah keburu jompo sehingga nggak bisa mikir lagi, Allah nggak akan main hukum. Ya. Nah, pengujiannya gimana? Ya, Allah Azza wa Jalla akan ya datang kepadanya. Ya, Allah datang kepadanya dan mengatakan kepadanya, ya, ana rasulun nafsi ilaik. Akulah utusan ya diriku sendiri kepadamu. Jadi kalau Muhammad itu utusan Allah, nanti di akhirat Allah akan bilang, aku adalah utusan diriku sendiri. Jadi Allah sendiri yang datang kepadanya sebagai utusan. Ya, kemudian disuruhlah orang ini untuk masuk ke dalam neraka yang sebenarnya adalah surga. Ya, kalau dia masuk, kalau dia taat, ya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga yang sungguhnya. Sedangkan kalau dia ya bermaksiat, maka akan dikatakan kepadanya, asaitumuni, di sini kamu maksiat kepadaku, padahal Allah sendiri yang datang. Maka bisa dipastikan kalau datang kepadamu seorang rasul di dunia, ya kamu juga pasti akan bermaksiat. Maka dia dimasukkan ke dalam neraka yang sesungguhnya. Itu yang saya dapatkan dari dalil dan dari kalam ulama tentang sifat ujian itu kepadanya. Ya, sifat ujian tersebut kepada ahli fatrah dan orang-orang yang belum sampai kepadanya risalah. Ya, intinya bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan mengadab seorang pun ya sampai Allah ya utus kepadanya rasul, tegakkan kepadanya bayyinah. Ya, tegakkan kepadanya bayyinah. Nah, ini pakem dalam persoalan ini. Ya, pakem dalam masalah ini. Adapun pertanyaan yang kedua, ya, seperti apa rincian dalam persoalan tawassul? Ya, dalam bentuk berdoa di samping kuburan orang soleh. Ya, intinya yang merupakan kesyirikan, yang merupakan kekufuran, kalau di situ ada unsur dia memberikan ibadah kepada selain Allah. Apakah misalnya dia panggil-panggil ya si penghuni kubur tersebut, ya, atau dia bawa sembelihan, dia sembelih di situ, atau dia nazar kepadanya, atau adanya ta'alluqul qalb, ya, keterikatan hati, ya, atau keyakinan bahwa dialah yang memberi manfaat dan mencelakakan, ya, atau adanya tawakal kepada si penghuni kubur. Yang mana ini semua adalah bentuk-bentuk ibadah. Adanya roja, adanya menggantungkan harapan kepada si penghuni kubur, adanya inabah, ya, kalau ada apa-apa balik ke kubur, ada apa-apa balik ke kubur, dapat nikmat ke kuburan, dapat musibah ke kuburan. Ya, ini kan inabah. Ya. Nah, pengertian ibadah yang luas ini, kalau ada salah satu darinya yang diberikan kepada si penghuni kubur, itulah yang syirik. Adapun orang syirik akbar, ya, adapun orang yang berdoa di samping kuburan orang soleh, namun yang dipanggil adalah Allah. Kemudian kenapa dia ibadah di situ? Dia meyakini bahwa ya doanya lebih dikabulkan. Ini bentuk ibadah yang nggak disyariatkan. Ya, bentuk ibadah yang nggak disyariatkan. Ya. Atau misalnya dia panggil Allah, kemudian dia bawa-bawa nama Nabi. Ya Allah, kabulkanlah doaku dengan sebab kuburan ini. Ya, ini juga termasuk dari doa yang tidak disyariatkan. Ini hukumnya bid'ah, ya, termasuk dari wasilah ila syirik, sarana kepada kesyirikan yang besar, tapi hukumnya hanya syirik asghar. Ya, dan bukan syirik akbar dan bukan pembatal keislaman selagi nggak ada unsur ibadah yang dia berikan kepada selain Allah. Makanya definisi itu penting. Ya, yang kita sebut yang melanggar tauhid itu syirik yang pengertiannya sudah diberikan. Sarful ibadah li ghairillah. Memberikan ibadah kepada selain Allah. Jadi kalau tidak ada unsur memberikan ibadah kepada selain Allah, maka dia bukan syirik akbar yang membatalkan keislaman. Ya. Tapi dalam gambaran kasus yang tadi disebutkan, berdoa di samping kuburan orang soleh, menganggap orang soleh, kalau doa di situ lebih dikabulkan,
atau menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad atau nama orang soleh, menganggap bahwa ya dia berdoa dengan jah, dengan kedudukan. Ya, ini bentuk tawasul yang tidak disyariatkan dan termasuk kebid'ahan dan sarana kepada kesyirikan dan bukan syirik akbar. Walaupun ada seorang dai di Jakarta yang mengatakan bahwa berdoa dengan jah, dengan kedudukan itu syirik akbar. Ini salah. Ya. Ini kekeliruan yang fatal, ya. Ini bisa membawa kepada ya menuduh mayoritas umat Islam itu jatuh kepada syirik akbar, jatuh kepada pembatal keislaman. Ya, jatuh kepada pembatal keislaman. Jadi yang syirik akbar kalau ada unsur ibadah yang diberikan. Walaupun alasannya cuma sebagai tawassul, sebagai perantara. Ya justru itulah alasannya musyrikin dulu. Ya. Itu surah gambaran kesyirikan yang besar ya dalam persoalan beribadah di samping kuburan orang saleh. Wallahu a'lam. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Saya mau nanya, seandainya kita punya dapat masalah gitu, tapi yang kita ingat tuh orang yang bisa nolong kita gitu Ustaz, bukan Allah gitu. Misalnya ada ini terus oh ya si ini bisa nih ngasih solusinya. Terus atau kalau anak sakit karena kita punya BPJS atau karena kita punya uang, langsung pikirannya tinggal lari ke sini. Beda dengan orang yang nggak punya uang kan langsung ya Allah, langsung ingat Allah gitu tuh. Kalau begitu tauhidnya kurang murni apa gimana ya Ustaz? Kalau hanya sebatas sebab, ya seperti misalnya orang yang kecelakaan, ya ban mobilnya pecah, yang dia cari kan tukang tambal ban, gitu kan? Keyakinannya hanya sebagai sebab. Ya, jadi dia harus meyakini bahwa apa yang dia pikirin itu hanya sebatas sebab. Namun yang menentukan ya dalam mengatasi persoalan itu hanya Allah, maka tauhidnya nggak rusak. Karena dia masih berjalan sesuai dalam koridor agama yang benar, ya, dalam koridor agama yang benar. Ya. Tapi kalau misalnya dia meyakini bahwa ya dokterlah penyembuhnya, ya, bahwa orang itulah yang bisa memberinya manfaat tanpa andil Allah Azza wa Jalla sama sekali, tanpa campur tangan Allah sama sekali. Artinya ya di situ dia telah berlebihan dalam mempercayai sebab. Ya, yang menciptakan sebab itu Allah Azza wa Jalla. Namun sebab itu ya bisa berfungsi dan bisa enggak berfungsi. Seperti misalnya api itu membakar, tapi dia enggak membakar Ibrahim. Api enggak sampai membakar Ibrahim. Artinya fungsi segala sesuatu dari sebab-sebab itu bisa batal ya kalau Allah Azza wa Jalla menghendaki. Ya, kalau Allah Azza wa Jalla menghendaki. Misalnya Panadol obat sakit kepala, tapi bisa aja ya Allah batalkan fungsi dari obat tersebut buat si fulan. Ya, maka kita dalam menjalani sebab, mengambil sebab dalam ikhtiar, itu enggak boleh kita tinggalkan Allah Azza wa Jalla. Ya, meyakininya bahwa dialah penentu kesembuhan. Bahwa dialah penentu keluar dari masalah. Dialah penentu yang menolong dalam setiap problema. Ya. Nah, kalau sudah sampai ke barat taraf seperti itu, dia jatuh kepada kesyirikan. Tapi kalau dia hanya meyakini sebagai sebab, ya udah kita ikhtiar. Nanti Allah Azza wa Jalla yang tentukan. Yang penting kita udah usaha. Makanya seperti itu tidak mencederai tauhid. Enggak mencederai tauhid. Bahkan dia masih berjalan di dalam koridor agama yang benar. Allahu a'lam. Amin wa iyyakum. Baik, lagi. Assalamualaikum Ustaz. Ada pertanyaan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal. Ustaz, mau tanya, ada beberapa teman lah ya, suka yakin gitu, saya ini kalau nggak kerja keras, nggak usaha ya, nggak bisa berhasil kaya gitu ya. Ada teman-teman yang udah cukup lah ekonomi. Dan selalu berarti begitu gitu Ustaz. Jadi dia meyakini berhasilannya itu karena kerja keras dan kepintarannya. Kalau itu termasuk syirik besar atau syirik kecil Ustaz? Gitu ya. Kalau pertanyaannya ke situ Pak,
Jadi kita kembalikan kepada pengertian syirik. Ya, maka saya selalu bilang kepada teman-teman untuk perhatian terhadap definisi. Jadi tadi sudah kita sebutkan definisi syirik itu adanya unsur yang memberikan ibadah kepada selain Allah. Nah, pada gambaran kasus yang Bapak angkat di situ nggak ada gambaran memberikan ibadah kepada selain Allah. Tidak ada menyembelih, tidak ada nazar, tidak ada sujud, tidak ada tawaf, tidak ada istighatsah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nah, terus kasus yang Bapak angkat itu kasusnya apa? Itu kasus sebab, sama seperti pertanyaan yang sebelumnya. Ya. Meyakini bahwa kerja keras itu akan membuahkan hasil yang baik, itu termasuk sebab. Ya. Nah, keyakinan seorang terhadap sebab itu harus sesuai batasannya. Ya, sebab ya diyakini hanya sebatas sebab aja. Ya, bukan penentu. Ya, Allah Azza wa Jalla yang menciptakan sebab. Bahwa di antara sebab kesuksesan Anda harus sungguh-sungguh. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kata beliau alaihi salatu wassalam, ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah dalam meraih yang manfaat bagimu. Wasta'in billah wala ta'jaz, minta tolonglah kepada Allah dan jangan merasa tidak mampu. Ya, di sini diikuti. Ya, setelah menyuruh seorang untuk sungguh-sungguh agar seorang itu juga minta pertolongan kepada Allah. Karena Allah berfirman dalam satu ayat, "Wa ma tasyauna illa ayyashallahu rabbul alamin." Kalian tidak bisa ya meraih yang kalian mau kecuali Allah Azza wa Jalla menghendaki. Ya. Jadi kalau kita meyakini kerja keras hanya sebatas sebab, boleh, enggak ada masalah. Ya. Tapi kalau kita meyakini bahwa dialah penentu, ini yang salah. Wallahu a'lam. Jadi ini ya, tergantung dari hatinya dia menganggapnya apa gitu ya. Kalau dia yakin 100% bukan karena Allah, itulah jadi masalah seperti itu ya. Bisa jatuh kepada syirik akbar, Pak. Kalau dia yakini kerja keras itu penentu. Ya. Ya. Penentu satu-satunya. Artinya kalau dia gitu ya. Kalau dia enggak kerja keras, ya, maka dia enggak akan bisa mencapai apa yang dia inginkan, ya. Intinya dia jangan dia tinggalkan, ya, keyakinan bahwa Allah lah yang menentukan. Jazakallahu khair. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Amin wa yakum. Sama-sama, Pak. Baik, ada lagi? Mohon Ustaz. Sedikit Ustaz ini Ustaz. Nah, betul Ustaz. Bukan yang tadi tuh mirip ini enggak Ustaz? Seperti ungkapan Qarun, hadzali atau innama utitu ala ilmin indi. Jadi ketika mengatakan ini hasil kerja keras saya, usaha saya gitu kan. Ya. Ya, itu ada pembahasannya di syarah kitab tauhidnya Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala. Cuman saya lupa itu. Saya lupa. Mungkin Ustaz ingat, atau mungkin antum kalau ada faedah, fadhal Ustaz. Mungkin kalau ada unsur seakan-akan melupakan, itu kan yang jadi masalah, melupakan Allah itu kan yang itu. Ya, jadi termasuk apa syirik-syirik lafaz itu mengatakan ajali ada nama waktu itu alain indi atau laula fulan lakana kadza wa kadza. Iya, bisa jatuh kepada syirik lafzi, ya. Ucapan-ucapan seperti itu. Walaupun keyakinan dia bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai penentu, ya. Makanya dalam Islam itu dibenerin sampai kepada redaksi-redaksi yang kita pakai gitu ya. Bahasa-bahasa yang kita pakai itu harus diperhatikan. Ya, seperti dulu Nabi SAW mengkritik redaksi para sahabat yang bilang hayya bina nastaghith bi Rasulillah. Yuk kita beristighatsah kepada Rasulullah. Walaupun dalam konteks istighatsah kepada makhluk yang disanggupi oleh makhluk itu boleh gitu kan. Tapi lafal itu dalam rangka beradab kepada Allah itu enggak boleh digunakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ucapan misalnya yang dikatakan oleh Firaun oleh Qarun ya, adali innama utitu ala ilmin indi. Itu disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin dalam kitab beliau Al-Qaul Mufid. Artinya kalau kita mau mengucapkan itu, kita juga harus menjaga adab dalam redaksi. Ya,
Ya, seperti misalnya dia ucapkan, ketimbang dia ucapkan innama utitu ala ilmin indi, dia ucapkan hadza min fadlillah. Ini dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ucapan-ucapan seperti itu ya enggak lepas dari minimalnya adalah syirik asghar. Ya, minimalnya adalah hukumnya adalah syirik asghar, syirik lafzi. Ya. Insyaallah lebih lanjut lagi itu ada dalam kitab At-Tauhid. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair Ustaz. Baik, lagi teman-teman. Ustaz. Ya. Mau tanya Ustaz. Fadhal. Suara saya terdengar ya? Dengar. Untuk masalah itu kayak awal baru ya Ustaz, untuk menjaga tauhid, prakteknya ketika dalam kehidupan sehari-hari itu berlakunya untuk hal-hal yang utama di dalam menjaga syariat saja atau berlaku umum ya, kaitannya misalkan dalam muamalah dan sebagainya. Soalnya kadang-kadang tercampur antara kecemburuan dengan kecemburuan dari tauhid kita ya, ketika bermuamalah dengan orang-orang yang istilahnya ya bertentangan dengan tauhid. Itu gimana Ustaz? Ya, dalam kasus cinta dan benci ya, walau al-bara itu kan cinta dan benci. Ada kalamnya Syekh Shalih Al-Fauzan itu bagus. Beliau membagi manusia itu ada 3 golongan. Yang pertama yang dicintai secara total, yaitu Allah, para malaikat, para nabinya. Enggak sedikit pun kita berikan kepadanya kebencian. Jadi secara total kita berikan kepada mereka kecintaan. Dan yang kedua yang diberikan kepadanya kebencian secara total. Itu seperti iblis, seperti orang-orang kafir, gembong-gembong musyrikin, gembong-gembong munafikin. Ya. Ini kita berikan kepadanya kebencian total. Masuk dalam hal ini orang-orang Nasara, Yahud dan yang lain sebagainya. Dan adapun yang ketiga, ini yang kebanyakannya kita. Ya, itu orang-orang Islam yang ada padanya kemaksiatan. Tapi bukan pembatal keislaman ya, tapi kemaksiatan. Ya. Nah, mereka ini diberikan kepadanya kecintaan ya sebesar kecintaan dia kepada Allah. Bersama dengan itu diberikan juga kebencian sebesar pelanggarannya terhadap syariat Allah. Jadi kalau kepada sesama muslimin itu nggak ada yang diberikan kecintaan secara total. Ya, karena siapa aja pasti jatuh kepada maksiat. Cuman kadarnya beda-beda. Semakin besar pelanggarannya kepada agama Allah, diberikan kepadanya kadar kebencian ya sebesar itu. Tapi karena dia beriman, masih muslim, maka diberikan kepadanya kadar kecintaan. Ya, begitu juga sebaliknya, para dai ilallah, para multazimin, orang-orang yang berpegang dengan syariat, mereka juga pasti jatuh kepada maksiat. Tapi karena ketaatannya jauh lebih besar, maka diberikan kepadanya kecintaan yang lebih besar, sebesar porsi ketaatan dia kepada Allah. Adapun porsi kemaksiatan dia kepada Allah, kita berikan kepadanya kebencian sebesar porsi kemaksiatan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kaidahnya. Jadi kepada sesama ahli tauhid, ya sama muslimin, ya ada porsi kecintaan yang kita beri, ada porsi kebencian yang kita beri. Sesuai mana yang lebih besar, maka itulah yang dibesarkan. Adapun kepada orang yang jatuh kepadanya pembatal, dia kafir. Ya, maka diberikan kepadanya kebencian secara total. Allahu a'lam. Nah, apa dalam hal prakteknya sebagai bawahan misalkan itu kan berarti dia kecintaan ya pada misalkan atasannya seorang bukan orang yang bukan muwahhid gitu. Muslim dia? Itu Muslim enggak? Ya. Muslim enggak? Bukan. Oh, non muslim. Iya, dalam muamalah ini kan misalnya buat kerja atau apa, tapi dia kan melaksanakan suatu kewajiban dalam muamalah itu, tapi dalam hati tetap dia membenci atas kekufurannya dia dan mungkin tabiatnya dia sih yang menunjukkan berlawanan terhadap tauhid. Itu bukan berarti dia memberikan kecintaan, walaupun dia memang sehari-harinya dia bisa
melayani kesalahannya gitulah, untuk bagaimana tugas dan tanggung jawabnya sebagai bawahan yang sangat. Ya, itu mah bukannya wala wal bara itu. Jadi antum harus pahami kalau masalah bekerja kepada orang kafir, boleh nggak sih kita bekerja kepada orang kafir? Jadi gini, antum lihat itu sebagai akad kerjasama, akhi. Jadi mereka butuh kepada keahlian antum butuh kepada duitnya, gitu kan. Jadi hubungan timbal balik yang seimbang. Jangan merasa bahwa kita di bawah dia, gitu loh. Hubungan timbal balik yang seimbang. Semua diatur dalam klausul-klausul kerjasama, gitu kan, saling memberi manfaat. Anda memberi manfaat ke dia, dia juga memberi manfaat kepada antum. Jadi hubungan yang seimbang. Maka nggak boleh dalam pekerjaan itu menjadikan antum meninggalkan sholat, menjadikan antum melanggar agama Allah. Kalau sampai kepada taraf seperti itu jelas salah. Ya. Jadi sekedar kita menunaikan kewajiban kita sesuai perjanjian, itu bukan wala, bukan berarti kita berikan loyalitas, bukan. Ya. Jadi itu hanya sebatas al-wafa namanya, menunaikan perjanjian sesuai yang telah ditandatangani, gitu kan. Misalnya antum subnya apa, kerjaannya apa, antum tunaikan sesuai yang sudah disepakati, itu bukan untuk wala, itu bagian wafa namanya, menunaikan tanggung jawab. Dan Allah Azza wa Jalla perintahkan itu kepada kita. Ya, famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muqsitin. Selagi mereka istiqomah kepada kalian, istiqomah juga kalian kepada mereka. Artinya berpeganglah dengan janji yang sudah kalian diikat, untuk saling mengikat janji itu. Walaupun ayatnya berbicara tentang hubungan negara Islam dengan negara kafir, tapi ini secara umum juga kewajiban untuk wafa, untuk menunaikan janji. Itu bukan masuk ke dalam bab wala wal bara. Syukran. Amin wa iyyakum. Baik ikhwan, ya, mungkin rasa cukup ya. Karena kalau terlalu banyak juga pertanyaan, ya insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakallahu khair ya pada semua. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.